Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmawati dengan NIM A1S122053, mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, mata kuliah Evaluasi dan Diagnosis Kesulitan Belajar Anak dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari identifikasi saya kepada seorang anak dengan inisial M yang mengalami kesulitan belajar. Dugaan kesulitan belajar. Menurut saya, dugaan kesulitan belajar yang dialami oleh anak ini ialah sulit untuk menghafal. Hal ini saya perkuat dengan jawaban dari anak setelah saya wawancarai. Kemudian, penanganan yang telah dilakukan. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, belum ada penanganan lebih lanjut untuk masalah kesulitan belajar anak tersebut. Hanya sebatas guru mata pelajaran memberikan soal atau remedial untuk menambah nilai anak agar sesuai dengan ketentuan nilai rapor. Selanjutnya, identifikasi kesulitan belajar pada tinjauan diri anak. Anak terlihat sehat secara mental, tidak ada gangguan fisik apapun. Kemudian, gangguan belajar yang dialami anak pun masih pada tahap tingkat awal. Kesulitan belajar yang dia alami anak bersifat nonverbal karena membutuhkan waktu yang lebih lama bagi anak untuk memahami mata pelajaran dibanding anak seusianya. Kemudian, ketika saya mewawancarai anak tentang apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian seperti terlambat masuk sekolah atau tanggung jawab orang tua, ketergantungan pada orang tua, atau sifat kekanak-kanakan. Anak menjawab yaitu kurangnya tanggung jawab dari orang tua terhadap anak. Kemudian, apakah ada gangguan karakter seperti kemalasan, menganggap segala sesuatu mudah, suka menunda-nunda pekerjaan, senang bermain-main, pasif, apatis, pelamun, suka memblos, atau acuh tak acuh. Yang ini saya wawancarai abang atau kakak dari anak tersebut. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada anak ini memiliki kemalasan dan menganggap segala sesuatu itu hal yang mudah dan suka menunda-nunda serta acuh tak acuh terhadap lingkungan. Kemudian anak memiliki temperamen yang mudah terpengaruh dan juga mudah merajuk. Kemudian tinjauan lingkungan anak. Ketika saya mewawancarai anak tentang tinjauan lingkungan sekolah, anak menjawab bahwa ia masuk sekolah tidak teratur dikarenakan pertama, kondisi ekonomi keluarga yang sulit, kemudian jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh, serta jalanan pun rusak parah, apalagi ketika habis hujan. Kemudian transportasi untuk ke sekolah tidak ada. Jadi, anak ini menumpang pada temannya dan ketika temannya tidak bersekolah, maka mau tidak mau anak ini pun tidak bersekolah. Kemudian anak ini merasa kurang pendidikan dan bimbingan dari orang tua karena orang tua tidak terlalu peduli ataupun tidak terlalu menunjukkan kasih sayangnya seperti sering bertanya ketika anak pulang sekolah. Kemudian masuk penelaah masalah dari segi pendidikan. Hasil belajar yang diperoleh oleh anak di sekolah yaitu sering mendapat remedial dan mengulang saat ujian. Perbandingan antara nilainya dengan teman-temannya yaitu di bawah rata-rata karena anak ini selalu mendapat nilai yang paling rendah di antara teman-teman sekelasnya. Dikarenakan anak ini merasa bahwa hampir di setiap mata pelajaran dia tidak paham kecuali dengan pelajaran olahraga atau pendidikan jasmani. Untuk fasilitas di sekolah, anak ini mengatakan fasilitas cukup. Untuk fasilitas di rumah, anak ini mengatakan fasilitas di rumah tidak cukup. Tingkat kecerdasan anak secara umum di bawah rata-rata. Hal ini dikarenakan anak mendapat nilai selalu di bawah rata-rata dan selalu di paling terakhir. Kemudian ketika saya mewawancarai dari segi fisik ataupun kesehatan, anak ini secara fisik terlihat sehat karena tidak kurang dari suatu apapun. Nah, selanjutnya masuk pada bidang sosial, penerapan pola asuh yaitu demokratis. Dan ketika saya bertanya kepada anak bagaimana sih sikap orang tua kepada kamu, anak ini menjawab bahwa dia merasa sikap orang tua terhadapnya itu biasa-biasa saja, tidak yang terlalu peduli maupun tidak yang terlalu acuh tak acuh. Kemudian anak merasa orang tua menerapkan sifat permisif berbanding terbalik dengan apa yang dibicarakan oleh orang tuanya yang demokratis. Nah, karena anak merasa orang tuanya membebaskan apapun yang anaknya lakukan. Nah,
Saya mewawancarai ibu dari anak ini, apakah keluarga ini memiliki anak yang terlalu banyak, terlalu sedikit, atau ada anak adopsi atau ada anak tiri. Jawaban dari ibu ini adalah tidak, karena ibu ini memiliki 2 orang anak saja. Namun beliau mengatakan bahwa sebenarnya ia memiliki 5 orang anak, tetapi 3 diantaranya telah meninggal. Kemudian masuk kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya tarik setelah melakukan wawancara antara anak dan orang tua serta kakak dari anak yang saya identifikasi adalah banyak sekali faktor yang menyebabkan anak ini mengalami kesulitan dalam belajar. Salah satunya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Karena menurut keterangan anak, orang tuanya itu tidak terlalu peduli. Abangnya juga membenarkan dalam hal itu. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses belajar. Kemudian tidak terpenuhinya sarana dan prasarana belajar. Yang paling penting adanya gangguan dalam pendengaran anak, sehingga menyulitkan anak dalam menerima atau mentransfer proses belajar mengajar. Kemudian saran saya untuk orang tua hendaknya lebih peduli terhadap tumbuh kembang anak serta berusaha untuk lebih menunjukkan perhatian terhadap anaknya. Berikan waktu dan kesempatan anak untuk mengatakan apa saja kebutuhan yang ia perlukan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Luangkan lebih banyak waktu untuk bercerita dan memberikan perhatian kepada anak agar anak tidak merasa canggung ketika ia menemui masalah dan mengatakan bahwa ia mengalami kesulitan dalam belajar. Kemudian saran saya untuk guru BK, yaitu untuk guru BK hendaknya lebih perhatian terhadap siswa, bantu siswa seperti anak ini agar lebih termotivasi untuk belajar. Arahkan anak pada organisasi yang sekiranya membantu dan menumbuhkan minat dan bakat yang belum diketahui. Ajak orang tua untuk berdiskusi bagaimana baiknya agar anak tersebut mengatasi kesulitan belajarnya. Kemudian saran saya untuk guru non-BK atau guru mata pelajaran, sebaiknya perhatikan siswa-siswi di kelas dalam setiap proses pembelajaran. Anak yang mengalami masalah dalam belajar pasti akan terlihat gerak-geriknya dan segera ambil tindakan untuk membantu anak tersebut. Bekerjasamalah dengan guru BK agar masalah cepat teratasi. Anak yang mengalami gangguan baik dari penglihatan, pendengaran, dan lain-lain hendaknya ditempatkan pada posisi duduk barisan paling depan agar mereka lebih jelas dalam menerima materi. Tanyakanlah di setiap akhir pelajaran apabila siswa dan siswi tidak mengerti materi yang telah disampaikan. Bukalah sesi diskusi yang lebih menarik agar anak tidak merasa bosan. Baik, itulah tadi hasil identifikasi saya terhadap anak yang mengalami kesulitan belajar. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.